Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sudah siap untuk menyimak video pembelajaran hari ini dari Bu Guru? Hari ini kita akan belajar PAI mengenai fikih. Pada semester 2 ini, pembelajaran fikih yang akan kita pelajari adalah mengenai bab 3 dan juga bab 4, yaitu mengenai kurban dan juga mengenai haji dan umroh. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian kurban dan juga hukum kurban. Yang kedua, siswa dapat menceritakan sejarah dari kurban. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan waktu untuk berkurban. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak video ini sampai akhir ya. Ananda Solihah, pernahkah kalian melihat proses penyembelihan hewan kurban? Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kurban itu? Lalu, apa hukumnya berkurban itu? Apa saja sih syarat hewan yang sah untuk berkurban? Ibadah kurban merupakan syariat para rasul yang masih berlaku sampai umat Nabi Muhammad SAW. Ibadah kurban sudah ada sejak masa Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai napak tilas atau jejak untuk diikuti oleh umat Nabi Muhammad SAW. Tujuan dilaksanakannya kurban adalah supaya seseorang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda Solihah, kita umat Islam memiliki 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan juga Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Fitri dirayakan setiap tanggal 1 Syawal setelah umat Islam menyempurnakan ibadah puasanya di bulan suci Ramadan. Sedangkan Hari Raya Idul Adha dirayakan umat Islam setiap tanggal 10 Zulhijjah. Hari Raya Idul Adha disebut juga Hari Raya Kurban, karena setelah pelaksanaan sholat Idul Adha dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Lalu, apa arti dari kurban itu sendiri? Kurban menurut bahasa artinya adalah dekat. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan kurban pada hari yang telah ditentukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, tujuan dilaksanakannya ibadah kurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap ridhonya. Lalu, bagaimana sebenarnya sejarah kurban itu? Tentunya kita sudah pernah mendengar sejarah kurban. Kita sudah pernah mendengarnya ketika kita sholat Idul Adha pada saat khutbahnya dan juga pada cerita-cerita yang lain. Di sini, peristiwa kurban pertama kali diperintahkan Allah kepada 2 putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan juga Habil. Lalu, selanjutnya perintah berkurban juga diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra kesayangannya yang bernama Nabi Ismail. Pada saat itu, Nabi Ismail baru saja beranjak remaja. Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi pada suatu malam diperintahkan untuk menyembelih putranya. Pada awalnya, Nabi Ibrahim alaihissalam merasa ragu kalau perintah dalam mimpi tersebut adalah bisikan setan. Namun pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi yakin setelah mimpinya itu terulang 3 malam secara berturut-turut bahwa mimpi tersebut adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dengan berat hati, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan pesan mimpinya kepada Nabi Ismail. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ismail? Ternyata jawaban Nabi Ismail adalah ia tidak keberatan
dan ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia menjadi orang yang sabar. Ketika niat itu benar-benar dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga putranya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seekor biri-biri yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam dari surga sebagai pengganti kurbannya Ismail karena ketulusan dan juga kesabarannya menjalankan ujian Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih biri-biri tersebut sebagai bentuk rasa syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa itu, maka ibadah kurban menjadi syariat Nabi Muhammad SAW dan umatnya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kapan waktu penyembelihan hewan kurban? Kurban harus dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana ibadah yang lain. Umat Islam dilarang berkurban di luar waktu yang telah ditentukan. Jika ada yang berkurban di luar waktu yang telah ditentukan, maka itu tidak dinamakan hewan kurban atau ibadah kurban. Waktu penyembelihan hewan kurban dilaksanakan selama 4 hari, yaitu mulai tanggal 10, sesudah sholat Id, dan juga 11, 12, dan juga 13 Zulhijjah yang disebut dengan hari tasyrik. Pada tanggal 10 Zulhijjah dimulai setelah menunaikan sholat Idul Adha, lalu berakhir di tanggal 13 Zulhijjah sampai dengan matahari terbenam. Apabila seseorang menyembelih hewan kurban di luar waktu tersebut, maka tidak digolongkan sebagai ibadah kurban. Tetapi penyembelihan tersebut adalah dianggap sebagai penyembelihan biasa saja. Cukup sekian pembelajaran hari ini dari Bu Guru. Selanjutnya kita akan melakukan tanya jawab secara interaktif di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.